أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu atau tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 22 dan 23. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA, ibu-ibu dari PLKI Surabaya bisa hadir kembali untuk belajar berhaqqo tilawati, untuk belajar berhaqqo tuqoti, dan untuk belajar berhaqqo jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah yang kita lakukan pada malam hari ini, kita mencintai Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita fahami, yang kita amalkan, dan yang kita dakwahkan, mudah-mudahan menjadi penolong kita, pembimbing kita, yang akan menyelamatkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mari kita perhatikan makna yang terkandung di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22.
lanjutan dari pertemuan kita yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang-orang munafik itu dengan binatang yang paling buruk. Jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu menurut pandangan Gusti Allah, mereka itu manusia tetapi dia seperti binatang. Jadi seperti binatang itu berarti tidak mau mempergunakan akal sehatnya. Jadi sekali lagi, kalau manusia itu akalnya sudah tidak berfungsi lagi, ya, akalnya miring, ya, akalnya gila, maka perbuatannya yang dulunya terbaik menjadi terbalik, kaya undur-undur, berarti melakunya mundur. Ya, namanya melakunya mundur, ya akhirnya ya nubruk-nubruk, ya, mestinya berjalannya ke depan. Nah, ini ada orang aneh tapi nyata, berjalan tapi dengan mundur dan tidak tahu arah. Itulah gambaran orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Karena mereka itu tidak mau mempergunakan pendengarannya untuk mengetahui seruan-seruan yang benar dan tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi ternyata telinganya punya telinga, tapi telinganya tuli. Ya, punya mata, tapi matanya buta. Jadi begitu. Jadi walaupun bisa mendengar, bisa melihat, nah, nanti pada saat dia di akhirat, yang dulu matanya di dunia itu bisa melihat dunia dan isinya dengan jelas, maka dipadamkan matanya itu oleh Allah, dibutakan, sehingga pada waktu itu dia jerit-jerit. Kok peteng koyok ngene, kok koyok kopi ngene. Nah, padahal aku dulu bisa melihat, sekarang kok begini. Nah, ya Pak, ya Bu. Jadi itu ya, karena memang dia nggak mau melihat kekuasaan Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, sehingga dia dibutakan oleh Allah nanti. Sementara orang-orang yang beriman, pandangannya jelas, ya, tergambar jelas. Jadi dia sedang berjalan kemana, itu tahu arah, ya. Sedangkan orang-orang yang munafik, yang mati sebelum tobat, dia nabiak, ya, sebagaimana perbuatannya dulu waktu di dunia. Senengane bicara-bicara yang dusta, kalau janji ya diingkari terus, mbujui terus, mari ngono nek duwe amanat ya bersumpah atas nama Allah, disumpah belegedes, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan. Naudzubillah ya Bu, mudah-mudahan di bumi Indonesia ini tidak ada, ya, tidak ada orang seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Amin ya robbal alamin. Termasuk diri kita dan keluarga besar kita, mudah-mudahan dijauhkan dari perilaku munafik ini. Orang-orang munafik disamakan dengan binatang dalam ayat ini
bukanlah fisik mereka seperti binatang. Kok peh kaya binatang terus diceluk, pi sapi. Ojo, dus wedhus, ojo. Wonge muring-muring koko. Ya, jadi bukan begitu maksudnya, tetapi sifat kejiwaan mereka lah yang seperti binatang. Mereka menolak pengertian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau memikirkan dan memahami kebenaran. Loh, tidak ngaji, mengkaji ayat-ayat Allah yang tersurat, ayat-ayat yang tersirat, hadis-hadis Nabi, jawabnya apa? Ngaji, mbek, somben jadi ngaji, mben, somben jadi ngenteni mati ta. Iya jadi terus mati lagi munyeng ditekani malaikat Israel bingung lu bae wis suwe kleru wis tuwek. Ya, jadi kasihan Bu kalau orang itu hanya membangun fisik ya Bu. Jadi mentakjubkan fisiknya yang diramut ganteng, ayu-ayu, tapi kalau dalamannya yang namanya jiwanya, rohaninya, rohnya itu kosong Bu, ya nanti ya ini dibangkitkan dari alam kubur, kepalanya sudah kepala binatang. Loh Bu, ayu-ayu jadi binatang, ya tampan-tampan jadi binatang. Naudzubillah ya Bu. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Dalam hal ini mereka tidak mau membedakan mana seruan yang benar dan mana ajakan yang salah dan mana i'tiqad yang benar serta mana kepercayaan yang salah. Loh, ono tauhid ya Bu, ono akidah, ono akhlak, ono Islam, ono iman, ono ihsan, kurang opo 114 surat 6.236 ayat jagat dan isinya ini sebagai bukti ayat-ayat Allah untuk membimbing manusia, tapi dia juga tidak mau memahami, akhirnya gagal paham. Aku ini nggak tahu siapa aku ini, karo lah terus ya pokoknya saya ini nggak tahu. Akhirnya kalau ngomong yo awuran, amuan ya, padahal manusia katanya akal sehatnya sudah tidak sehat lagi ya. Sebagai alasan yang lain dipersamakannya mereka dengan binatang adalah karena tidak mau menuturkan kebenaran. Oh, bisu duwe mulute bisu, dadi bapak ya bapak bisu, dadi ibu ya ibu bisu, dadi anak ya anak bisu. Akhirnya meneng maksudnya bisu nek kapane ono keluarga kita, baik ayah, ibu, anak, cucu kita berbuat kemungkaran, kita tidak boleh bisu. Kita harus apa? Memberi tahu, mengingatkan, ojo ngono le, iki dosa le, ojo ngono le, iki gak apik le, ojo meneng ae. Nah, kok dikaploki malaikat kalau sudah mati nanti. Karena amanat toh Bu ya. Ya Bu. Apalagi sang ayah, bagian ayah-ayah iki ya ngayahi. Ya, ngayahi urusane ibu yo ayah.
ngayahi anak-anak yo ayah, cucu-cucu pokoknya ayah, masya Allah. Tapi ayah punya pendamping setia siapa? Ibu. Makanya ada hari bapak, ada hari ibu. Loh. Wes selamat ayah turung mau. Ayah, terima kasih ya. Terima kasih suamiku yang baik. No, terima kasih. Ya, kok lah ngono. Eneng opo. Iya, ayah. Aku wis baik kawit biyen kok. Yo be gurung ya. Saiki kan hari ayah. Berarti terima kasih ya. Mohon maaf ngono. Nah, terima kasih karo mohon maaf itu harus selalu. Iku sak paket iku. Yo matur nuwun, yo sepurone ya bi ono salahe. Kula suweneng. Kula ngomong, yo sak padha-padha Bu. Aku yo akeh salahe. Awakku pegel kabeh ngene iki. Dikasih hadiah, Ustaz. Iya, sampean suwuk, sampean urut-urut sikil ngendi sing pegel. Lah ngono. Aja pegel ya wis aku dhewe pegel. Aja ngono. Gentenan. Gentenan ya. Aja kok terus main dipuji main turu. Wah. Gentenan. Ya, Bu. Gentenan pokoknya gentenan. Ini aku nuturi awakku dhewe ngene iki. Ora kok nuturi wong. Aku ngomong ini nuturi awakku dhewe. Karena Ustaz yo manusia iki. Pengen jadi manusia. Sebagai alasan yang lain disamakannya mereka dengan binatang adalah karena tidak mau menuturkan kebenaran. Seolah-olah mereka tidak berpikir karena mereka menyia-nyiakan akal mereka sehingga tidak dapat menuturkan kebenaran itu sebagaimana mestinya. Seandainya mereka menggunakan akal, tentulah mereka mau mendengarkan seruan Rasul serta mau mengikutinya. Loh, gak kenal Rasulullah, gak kenal nabine. Nabi ku gurune menungso sak donya iku ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo gak oleh dibanding-bandingno karo sapa ae ya ora oleh. Aja ngamuk ae. Kok nek gak kenal Kanjeng Nabi, gak nyintai Nabi, yo gak seneng karo Gusti Allah ya ora ngerti. Islam ya ora ngerti. Loh, makane ngaji yo ta, nek gak iso iku ngaji, aja ngamuk ae. Engko dikeplaki malaikat lagi atuh-atuh. Ya. Di dalam ayat ini atau ayat yang lain Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik itu lebih sesat daripada binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah berfirman walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi matanya tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga
tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Pendengaran dan penglihatan tidak dapat dibuat manusia karena keduanya bertalian dengan jiwa, dengan hidup. Tidak bisa diharapkan dari benda mati yang tidak mempunyai pendengaran dan penglihatan itu. Bahkan pendengaran dan penglihatan yang hidup tidak berfungsi jika tidak diarahkan. Nah, jadi untuk mengarahkan semuanya itu kita butuh apa, Bu? Al-Quran dan Sunnah, butuh Al-Quran, butuh firman-firman Allah, butuh para nabi, butuh para habaib, para sahabat-sahabat Rasul, orang-orang beriman ya. Ayat 23, Allah memberikan pernyataan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik bahwa andai kata mereka mempunyai kemauan untuk beriman dan harapan untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Tetapi lantaran bakat mereka untuk menerima petunjuk Allah telah dikotori dengan noda-noda kemusyrikan dan kemunafikan, maka tidak ada jalan lain untuk mengarahkan bakat-bakat mereka untuk menerima petunjuk. Ibaratnya melebu kuping kanan, metu kuping kiwa. STMJ sholat terus maksiat, jalan SMS senang melihat susah melihat senang. Jadi nek ana wong soro iku malah syukur rasakno senengane. Nyukur-nyukurno lah. Ngono iku perilaku kemunafikan itu begitu, Bu. Bahaya, Bu, munafik itu. Ya. Karena enggak ketok, Bu. Kemunafikan itu halus, lembut, Bu. Ya. Kalau kekafiran kan ketok welo-welo, Bu ya. Ya, Bu. Ibaratnya kayak musuh dalam apa, Bu? Selimut. Oh, musuh dalam selimut piye, Bu? Gak iso, Bu. Makanya kita harus ngaji ya, Bu. Seumpama Allah menjadikan mereka dapat memahami seruan Rasul itu, tentulah mereka enggan melaksanakan apa yang mereka dengar, apalagi untuk mengamalkannya, karena di dalam hati mereka telah bersarang keingkaran dan kekafiran. Dari firman Allah itu dapat dipahami bahwa derajat yang mendengarkan seruan Rasul itu bertingkat-tingkat. 1. Ada orang yang sengaja tidak mau mendengarkan seruan Rasul secara terang-terangan dan menyumbatnya dengan permusuhan sejak semula karena mereka merasa bahwa seruannya itu akan menghancurkan keyakinannya, loh, Bu. Penyembah berhala, penyembah togut, penyembah iblis itu dikongkon nyembah Allah ya gak gelem, Bu. Mati urip yo gendongan karo iblis. Ya, naudzubillah ya, Bu. Jadi jangan sampai ya. Yang kedua, ada orang yang mendengarkan seruan Rasul akan tetapi tidak berniat untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan, seperti orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik karena akalnya itu tidak waras, yo gak iso bagai mikir, Bu. Ya gagal paham gagal lagi, ulang gagal lagi, gagal maneng ngono lho, Bu. Ya, jadi jangan sampai. 3, ada orang yang mendengarkan seruan Rasul dengan maksud mencari kesempatan untuk membantah dan menolaknya,
Hal yang serupa ini dilakukan oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an. Loh, wong musyrik ya, wong-wong kafir suka membantah sing dibantah Gusti Allah, sing dibantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya remek, Bu. Gusti Allah dilawan ya remek ngono ae. Menungso iki gak duwe apa-apa, manusia itu lemah. Manusia itu lemah, manusia enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Kok wani karo Gusti Allah ya ditekuk temen, Bu. Terus pokoknya siapapun lah orangnya kalau berani sama Allah dan Rasulnya wis siap-siap ngono ae. Wis nang tuku mori ngono saiki siap-siap ae wis. Wis tuku kafan siap-siap nang bejujung ya. Iku sejak zaman dulu, Bu, sampai akhir zaman Al-Qur'an itu begitu. Siapa yang berani mengacak-acak Al-Qur'an ini, mengacak-acak Al-Hadis, menentang, wis siap-siap po. Malaikat lah teko ditekek teman karo malaikat ya. Makanya hati-hati. 4 terakhir, Bu. Ada orang yang mendengarkan dengan maksud ingin memahami dan memikirkan seruan Rasul, tetapi ada kalanya ajaran Islam itu dijadikan sebagai pengetahuan yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan ada kalanya ajaran Islam itu dijadikan bahan pembicaraan dan sasaran kritikan. Perbuatan ini dilakukan oleh kebanyakan orang-orang orientalis. Loh, bayangkan, Bu, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, Bu. Alam semesta ini berkembangnya ilmu-ilmu kedokteran ya, Bu. Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi semua ya, Bu. Bagaimana kalau mereka itu tidak berujung pada beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia jadi orang apa, Bu? Sombong, akhirnya mengatakan bahwa dunia dan isinya ini ada dengan sendirinya loh, Bu. Ya apa? Kok eneng, Bu? Misalnya dia ngaku, lho sampean niku lahir ke watu ngono to, Pak. Ya ora roh. Lah yo sampean iki ya ndek bapak, ya ndek ibu. Bapak ibu sampean iki ya duwe mbah, duwe ibu meneh, duwe nenek, duwe ngono. Lah iku lho, Bu, nek akal cerdas itu enggak dipakai ya pasti apa, Bu? Tidak bisa mikir. Coba, Bu, minta tolong, Bu, ciri-cirinya mereka itu kayak gini loh, Bu. Bu Rinda, ayat 142 surat An-Nisa ayat 142. Silahkan dibaca yang keras. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Oh, hodah, aduh, dikirane iki hodah, aduh, enggak nyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Oh enggak. Hodah, aduh, mboke, aduh mbae ngono lho. Gak gelem nyebut Allah kula, gak gelem jarene. Mbah piye ngono model iki. Ya salat iki, makane hati-hati wong ngene iki lho, Bu. Ya salat, yo ngaji tapi salat ya berbuat maksiat. Yo ngaji tapi ya berbuat keji. Ya kalau jenenge amar ma'ruf tapi nyambi mungkar lho, eling. Nyambine lho sing gak ngarai sing gregeti iki nyambine lho. Nyambi kadek nyambi mungkar ya apa salat mari ngono nusuk. Ya apa? Ngaji ustaznya dibacok eneng ae. Orang gila itu aneh-aneh. Ya, 143 Bu Farida.
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Oh, kandhani mlebu kuping kanan, metu kuping kiri. Ya mbel gedes mau. Ya. Gak leren belas ngono lho model iki. Kon salat yo gak gelem salat, kon ngaji yo gak gelem ngaji. Yo gelem ngaji tapi kon mbok sangoni aku. Sangone ndi? Ngaji nak. Iya lah sangu ndi? Apa dihubungkan karo sangu? Lah ngono ku lho, Bu. Iya, makanya perlu didalamkan ya. Ya, 144 Bu Vina. Surat An-Nisa ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Nah, jadi jangan sekali-kali kita itu tiru agak KTP-ne Islam, tapi lakune kafir. Ya ora oleh. KTP-ne Islam, lakunane munafik, ya elek. Ya aja lapo tiru-tiru. Apa meneh milih, mbok pilih, wong elek mbok pilih. Aja mbok pilih, milih sing apik ae, lapo sing elek mbok pilih. Milih sing terbaik, aja sing terbalik. Ya, 145. Budesia. Ya. Surat An-Nisa 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ya, tobat. Tobat mun, tobat pir, dolim, tobat. Rek musrik, tobat. Sek fasik, tobat. Tapi tobat iku sadurunge mati tobat yo gak iso. Coba Bu Rinda 146 kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Siapapun yang KDFMM iku nek tobat nanti jadi friendmu, jadi koncomu, jadi sahabatmu, jadi dulurmu. Tapi nek tobat. Ya, terus Bu Farida, mengapa? 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi sekali lagi, kalau kita ini supaya kita ini tidak diadab sama Gusti Allah ya, apa yang perlu kita lakukan? Beriman dan bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih suamiku. Terima kasih istriku. Terima kasih anak-anakku, anak-anak cucuku. Kamu anak-anak yang baik, solih-solihah. Terima kasih ya. Mbahti sepurane ya, winginane jiwir sampean. Ya. Ketimbang gak tak jiwir. Pak Ustaz. Iya. Terima kasih guruku. Kowe nek gak tak jiwir jadi kowe ya mbeti. Ya terima kasih muridku. Loh, njok to akhirnya.
Ya, urip iku mau ya sepurane. Maaf lahir batin Ustaz. Iya, sepurane ya be ana kalimat-kalimat sing gak iso dipahami ya sepurane. Nah, jadi Sami-sami Ustaz. jadi mbae iki karo cucu-cucune ya. Karo cucu-cucune iku ngono, kadang ya dijiwit, kadang ya dijewer, kadang-kadang zaman biyen lho aku elingku ngono. Tapi jeweran mereka itu sampai sekarang itu masih ya teringat, sehingga doa-doa kita mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini apa yang ada di surat 17 ayat 23 sama 24 itu loh Bu. Ya tadi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Loh Bu, betapa indahnya kalau kita ini punya sosial doa seperti itu. Jadi untuk minta ampun dirinya, kedua orang tuanya, bapak ibu guru-guru ngajinya, guru-guru sekolah, sahabat-sahabat sekolah, dijalukno sepuro kabeh. Itu tandanya orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Bu, apa yang kita kaji pada malam hari ini diridhoi sama Gusti Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah, mendapat rizki yang mulia dan makom mahmudah diri kita beserta anak cucu kita semuanya, muslimin muslimat, amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ibu-ibu, mohon maaf. Nggih. Amin 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 amin. Insyaallah kita ketemu hari Jumat yang akan datang. Ilaliko fi amanillah.